Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam alaihissalam Allah ciptakan pasangannya, Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian semua. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, kembali kita alhamdulillah mempelajari bagian dari agama kita yang mulia sebagai bentuk tafaqquh fid din, berusaha mendalami agama kita agar kita termasuk golongan dari yang Nabi SAW katakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan dari yang terakhir kita bahas 2 pekan lalu kira-kira, atau 3 pekan lalu, yaitu mengenai sholat tatawwu atau sholat sunnah. Kalau di istilah di kita sholat sunnah. Dan kita masih membahas mengenai sholat rawatib. Mengenai sholat rawatib ini terdapat sejumlah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terima kasih. Contohnya dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pernah berkata, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'a ghaira fariḍah. Tidaklah seorang hamba muslim dia salat sehari semalam 12 rakaat selain salat fariḍah, selain salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Ya. Kecuali Allah akan bangunkan dia sebuah istana di surga. Dan hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi Ummu Habibah ibunda kita semua, ya, karena beliau adalah istrinya Nabi SAW. Sehingga bila istrinya Nabi SAW kita sebut sebagai ibunda, ya, bunda kita. Dan banyak hadis-hadis mengenai salat-salat sunnah Nabi SAW itu diriwayatkan oleh istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, ibunda para kaum mukmin. Ya. Tadi beliau katakan, tidaklah seorang muslim dia sholat 12 rakaat sehari semalam selain sholat yang wajib, kecuali akan dibangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Dan pada pekan lalu atau pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwasanya 12 rakaat tersebut, ya, adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau yang kita sering sebut sebagai sholat sunnah fajar. Kalau sholat fajarnya kita sebutkan
bahwa itu mutlak disebutkan untuk sholat subuh. Tapi kalau sholat sunat fajar maksudnya 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi fajar subuh ini ada beberapa istilah. Ada istilahnya sholat fajar, ada sholat subuh. Juga Nabi SAW pernah menyebut sebagai sholat ghadah disebutnya. Sholat ghadah, cuman tidak populer tentunya ini ya. Kemudian telah kita sebutkan juga bahwa sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat ini, apabila seseorang dia terluput dari melakukannya, dan ini adalah sholat sunat yang selalu Nabi SAW berusaha jaga. Bahkan beliau dalam safar beliau, dalam perjalanan beliau tetap melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh. Beberapa sholat sunnah lain beliau tinggalkan, tapi kalau qobliyah subuh beliau selalu berusaha jaga. Karena keutamaannya, maka juga para ulama katakan berdasarkan hadis-hadis yang ada, bila seseorang dia tertinggal atau tertidur, ya, misalnya bangun terlambat, dia tidak sempat melaksanakan qobliyah subuh, maka dia bisa mengqadha'nya. Dan telah kami sebutkan ada 2 waktu seseorang mengqadha'nya. Yang pertama adalah setelah dia sholat subuh langsung. Dia biasanya sholat qobliyah subuh, namun kali itu dia misalnya terlambat sehingga dia langsung ikut sholat berjamaah, tidak sempat qobliyah subuh. Maka apa yang dia lakukan setelah sholat subuh langsung dia kerjakan mengqadha 2 rakaat tadi. Ya, dan itu pernah dikerjakan sejumlah sahabat, dan Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Cara yang kedua adalah seseorang melakukannya dia ketika di waktu sholat duha atau ketika matahari telah terbit, ya, yaitu di waktu duha. Dia lakukan mengqadha'nya di waktu duha, dan itulah waktu yang terbaik. Kalau bertanya kapankah waktu terbaik, bila saya kemudian mengqadha'nya di waktu duha itu, yang kedua tersebut. Namun bila seseorang khawatir, aduh saya takut terlupa, karena kalau sudah habis sholat subuh, saya nanti ada kesibukan yang lain, ya, saya takut terluput, padahal ini kan pahalanya besar. Kata Nabi SAW, khairu minad dunya wa ma fiha, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, dan sholatnya dilaksanakan secara ringan. Nabi SAW terkadang beliau melakukannya sangat cepat, ya, sehingga kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, saya mengira bahwa beliau hanya membaca Al-Fatihah saja, karena ringan yang beliau lakukan, ringannya sholat, ya. Terkadang beliau melakukan dengan ringan, ya, ringan namun pahalanya sangat besar, ya. Jadi seperti itu. Ketika kita terluput dari sholat subuh, qobliyah subuh, maka kita bisa laksanakan tadi setelah sholat subuhnya langsung atau di waktu sholat duha. Dan yang paling utama adalah waktu sholat duha, yaitu sholat duha awal, ya, maksudnya tadi kalau dia matahari terbit, ketika matahari sudah terbit, ya, yang disebut setelah matahari terbit ini yaitu ketika setelah setinggi tombak, yaitu permulaan waktu duha. Permulaan waktu duha itu kapan? Kalau kita lihat biasanya suka ada jadwal waktu syuruk. Nah, itu kira-kira 1/4 jam setelah waktu syuruk. Adapun waktu syuruk yang diterbitkan antara lain biasanya dari Departemen Agama, itu bukan waktu sholat. Justru kita tidak boleh sholat di waktu tersebut. Jadi di antara waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat sunnah, antara lain ketika, ya, munculnya qarnu syaitan. Kata Nabi SAW, qarnai syaitan, atau tanduknya syaitan, yaitu ketika matahari persis terbit, itu nggak boleh kita sholat. Itu adalah waktu ibadahnya antara lain orang-orang Majusi dan sejumlah agama lain, sehingga dilarang waktu itu waktu sholat, ya. Diperbolehkannya kapan? Setelah matahari naik setinggi kira-kira tombak, yaitu kalau dalam waktu kita kira-kira sekitar 1/4 jam setelah waktu syuruk. Jadi kita Bapak lihat, ya, ini seringkali salah difahami, ya. Kami pernah
dulu punya kajian di Jakarta, dia ketika waktu syuruk, sudah selesai Ustaz, tanya, udah waktu syuruk bunyi, waktu syuruk, kemudian apa? Dia langsung sholat. Kata saya, tar dulu Pak, nanti dulu tunggu seperempat jam. Bukan di waktu syuruknya kita diperintahkan, ya. Walaupun ada istilah sholat syuruk, ya, itu maksudnya bukan persis di waktu syuruk, tapi kira-kira seperempat jam setelahnya. Nah, di situ kita bisa melaksanakan mulai mengqadha sholat qobliyah subuh tadi. Dan sholat duha ini waktunya membentang, ya, sampai kira-kira seperempat jam atau setengah jam sebelum zuhur. Jadi kalau kita nggak baru sempatnya, saya baru sempat jam 8 nih, tadi saya belum sempat mengqadha qobliyah subuh, maka kita bisa laksanakan di waktu tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita berbicara mengenai sholat qobliyah zuhur, ya, yang disebut rotibah al-zuhur. Dan disebutkan ada sejumlah versi mengenai qobliyah zuhur ini. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, hafidzu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menghafal apa yang beliau lakukan. Beliau katakan bahwa Nabi SAW salat rakaataini qabla zuhri, atau 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Tapi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, dan juga sejumlah tadi ada Ummu Habibah, istri Nabi SAW yang lain, beliau dikatakan bahwa beliau melakukannya 4 rakaat sebelum zuhur, bukan 2 rakaat, ya. Lalu mana yang lebih kuat? Ya, para ahli ilmu mengatakan bahwasanya apa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar bisa jadi apa yang beliau lihat di masjid. Adapun para istri-istri beliau melihat atau mereka melihatnya di rumah beliau, sehingga bisa lebih utuh gambarannya. Karena memang beliau Nabi SAW umumnya melaksanakan sholat sunnah itu di rumahnya, ya. Sehingga riwayat yang mengatakan atau hadis yang mengatakan beliau melaksanakan 4 rakaat, ya, itu antara lain yang banyak dikerjakan oleh ahli ilmu. Walaupun bila seseorang ingin hanya mengerjakan 2 rakaat, tentunya itu pun tidak masalah, Kemudian Nabi SAW, ya, disebutkan mengenai mengenai rotibah sholat zuhur ini. Para ulama mengatakan imma an tusalla arba'an qabla salati dhuhri wa arba'an ba'daha. Ada riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan Nabi SAW melaksanakan entah itu bisa 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelahnya. Jadi ada hadis yang juga menyatakan Nabi SAW mengatakan 4 rakaat setelah zuhur. Wa imma an tusalla arba'an qabla salati dhuhri wa thintaini ba'daha. Atau bisa juga seseorang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa imma an tusalla ithnataini qabla salati dhuhri wa ithnataini ba'daha. Atau bisa juga seseorang sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan juga bisa 2 rakaat setelahnya, ya. Ayu dzalika fa'ala al-muslim bi niyyati ratibati salati dhuhri. Dari 3 bentuk tersebut, bila seseorang hamba muslim melakukannya dengan niat sholat rotibah atau rawatib dari zuhur, ya, ajza'ahu, maka diperbolehkan. Wa kana muaddiyan hadhihi sunnah, dan dia telah melaksanakan sunnah tersebut, ya. Artinya dari beberapa hadis, jadi ada 3 cara yang berhubungan dengan sholat zuhur ini, ya, atau 3 bentuk sholat sunat. Yang pertama, dia bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Yang kedua, seseorang bisa melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Atau yang ketiga, seseorang bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudahnya, ya.
Di antaranya antara lain hadisnya yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya adalah yang tadi kami sebutkan di awal dari hadis Ummu Habibah, bahwasanya Nabi SAW menjaga 12 rakaat, ya, atau seorang muslim bila menjaga 14 rakaat, oh mohon maaf ya, yang 4 rakaat, barang saya seorang muslim menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. 12 rakaat ini adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 4 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya, sehingga menjadi 12. Adapun mengenai 4 rakaat setelah zuhur, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, ya. Dan hadisnya sahih, disebutkan oleh sejumlah ulama hadis. Dari istri Nabi SAW, Ummu Habibah, qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhr, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Jadi tadi hadisnya, dalam hadis Ummu Habibah ini adalah salah satu istri Nabi SAW. Beliau pernah mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelahnya, ya, maka Allah akan mengharamkan bagi dia api neraka. Api neraka. Kemudian, ya, dan disebutkan bahwa ini adalah anjuran, namun bukan sholat sunnah rawatib yang sejumlah ulama yang mengatakan bukan sholat sunnah yang muakkadah, bukan terus-menerus dilakukan Nabi SAW. Jadi terkadang beliau melakukannya atau menganjurkan seperti itu. Adapun beliau sendiri, ya, yang sangat menekankan adalah 2 rakaat setelahnya. Namun bila seseorang memiliki kelapangan waktu, ya, biasanya beliau melakukan itu untuk tidak berusaha merutinkannya, khawatir memberatkan umatnya. Namun bila seseorang memiliki kelapangan waktu, dia masih memiliki semangat, maka tidak mengapa dia merutinkan 4 rakaat setelah zuhur, ya. Sebagaimana mungkin waktu Ahad kemarin kita sempat bahas mengenai biografinya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dikatakan ketika beliau sehat, beliau sholat sunat itu 300 rakaat sehari semalam. Beliau perbanyak di mana? Antara lain beliau perbanyak di sholat sunnah, sholat malam, ya. Sholat malam beliau perbanyak rakaatnya, dan juga beliau lakukan dengan melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini bisa kita lakukan antara lain di antara waktu-waktu sholat dan juga bukan waktu yang terlarang, ya. Contohnya zuhur sama asar jam 1, aduh nggak ada kerjaan nih, saya masih di masjid atau masih di rumah, nggak ada kerjaan nih, saya mau ngapain ya, saya sudah sholat ba'diyah, bolehkah saya sholat 2 rakaat? Boleh, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, ya. Atau ketika kita selama bukan di waktu terlarang, ya, selama bukan di waktu yang terlarang. Jadi bila seseorang memiliki dia keleluasaan waktu, dia ingin kemudian saya masih ada waktu, saya ingin sholat lagi, saya ingin 4 rakaat setelah zuhur, maka tidak masalah, karena ada petunjuknya jelas dan hadisnya sahih, ya. Kalau ada pun yang 2 rakaat itu yang lebih ditekankan, ya. Lalu juga adapun yang ba'diyah zuhur 2 rakaat tadi kami telah sebutkan dari hadis yang barang siapa menjaga 12 rakaat sehari semalam. Nah, itu difahami setelah zuhur beliau sholat 2 rakaat, ya. Lalu mengenai sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat, bagaimana saya melakukannya? Apakah saya lakukan langsung 4 rakaat, ya, ataukah saya melakukannya
ya 2 rakaat 2 rakaat, ya 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Disebutkan bahwasanya para ulama mengatakan al-zahir yang terlihat dari sejumlah hadis, annahu kana yusalliha alaihi salatu wassalam muttasilatan bitasyahudaini duna fasli bitaslim. Ada sejumlah riwayat hadis Nabi SAW yang secara zahir menyebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan 4 rakaat tersebut, ya, dengan cara melakukan 2 tasyahud tanpa dipisahkan oleh salam, seperti sholat zuhur aja. Itu ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Fatu'adda kasolati rubaiyah, maka dilakukan seperti seseorang melaksanakan sholat yang 4 rakaat, ya seperti sholat zuhur, ya. Ini cara yang pertama disebutkan oleh para ahli ilmu, karena ada sejumlah hadis yang diriwayatkan seperti itu, ya. Kemudian adapun juga, ya, cara yang kedua adalah sholatul lail, mereka melaksanakannya 2 rakaat 2 rakaat. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW, sholatul lail wan nahar mathna mathna. Sholat malam dan juga sholat di siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Yarawna fasla baina kulli rakataini. Mereka, ya, melihat memisahkan, yang utama adalah memisahkan antara 2 rakaat. Wa bihi yaqulu asy-Syafi'i wa Ahmad, dan itu antara lain yang dipilih atau yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi yang 2 rakaat 2 rakaat. Ini yang dipilih antara lain oleh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Adapun sifatnya melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya, itu lebih banyak dipilih oleh para ahli ilmu dibandingkan hanya melaksanakan 2 rakaat. Ya. Kan tadi kita sebutkan seseorang bisa 4 sama 4, bisa 4 sama 2, bisa 2 dan 2. Ya. Kalau sebelum zuhur, maka para ahli ilmu lebih banyak mereka melakukan yang 4 rakaat dibandingkan 2 rakaat. Ya. Kemudian man fatathu arba'u qabla dhuhri, barang siapa yang ketinggalan, tidak sempat melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur tadi, ya, disebutkan warada ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Nabi SAW, annahu kana idza fatathu al-arba'u qabla dhuhri, bila beliau terluput dari 4 rakaat sebelum zuhur, shallahuna ba'da sholati dhuhri, maka beliau melaksanakannya setelah sholat zuhur. Ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa beliau bila tidak sempat melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, beliau kemudian mengqadanya langsung setelah ba'da zuhur. Ya. Jadi kalau bapak atau ibu, misalnya terutama bapak-bapak, datang ke masjid ternyata sudah qomat, belum sempat sholat qobliyah, padahal bapak berusaha ingin menjaga terus, ya, berdasarkan janji Nabi SAW bahwa akan dibangunkan sebuah istana di surga, maka apa yang bisa dilakukan? Nanti kemudian diqadha, dilakukan setelah melaksanakan sholat zuhur, ya, langsung bapak laksanakan 2 rakaat 2 rakaat, lalu kemudian bapak laksanakan ba'diyahnya. Bagaimana kalau saya lupa? Saya ingatnya tadi habis sholat zuhur, saya lakukan langsung sholat ba'diyah. Saya lakukan langsung sholat ba'diyah. Langsung saya lakukan 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat. Baru saya ingat, aduh, tadi saya nggak sempat nih, ya, qobliyah zuhur. Padahal saya selalu mendawamkan, ya, selalu menjaga. Tapi karena datang terlambat, saya nggak sempat. Apa yang bisa lakukan? Lakukan saat itu juga. Tidak mengapa. Karena, ya, telah disebutkan bahwa dari Nabi SAW, bila seseorang, ya, ada, kata para ulama,
ada sejumlah hadis yang mengatakan beliau ketika terluput dari 4 rakaat sebelum zuhur, beliau lakukan berurutan. Setelah sholat zuhur, beliau langsung mengqadha baru melaksanakan ba'diyah. Namun hadisnya itu lemah, sehingga ke sejumlah ulama mengatakan boleh dilakukan, ya, kalau mau ngurut lebih baik. Tapi kalau kita lupa, kita langsung melaksanakan ba'diyah, boleh kalau lalu setelah ba'diyah saya kemudian niat melaksanakan yang qobliyah? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Ini antara lain yang disebutkan oleh penulis kitab yang kami sebutkan dari Profesor Dr. Muhammad bin Umar Salim Bazmul, ya, salah seorang profesor dalam bidang hadis di Universitas Ummul Qura di Mekah. Ya, beliau katakan, sejumlah ulama mengatakan tidak mengapa bila kita kemudian melakukan ba'diyah dulu karena lupa misalnya, baru kemudian kita mengqadha yang qobliyah zuhur. Seperti itu, Pak, ya. Kemudian berikutnya rotibah yang berhubungan, ya. Kalau di kita kan populernya rawatib. Rawatib itu jamak dari rotibah, artinya yang selalu mengikuti. Ya. Dalam bahasa Arabnya, kalau singlenya adalah rotibah. Adapun kalau pluralnya atau jamaknya, dia rawatib. Ya. Disebutkan, ya, ratibatul asr minas sunani rawatib allati thabata at-targhib fiha min Rasulullah SAW kama thabata fi'luhu. Ya. Ratibah atau sholat sunat yang mengikuti sholat asar merupakan di antara sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, dan telah terdapat hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan, ya, mengenai keutamaannya, dan juga yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika berhubungan dengan sholat zuhur ini. Dan menjaga hal tersebut merupakan termasuk perkara yang disukai. Ya. Ada dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Salat sebelum asar 4 rakaat. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ya. Kemudian disebutkan, ya, wal hadisu yadulu ala istihbab fi'li hadhihi rakaat, ya. Dan hadis tersebut menunjukkan akan disukainya perbuatan tersebut, ya. Rakaat yang dilakukan tadi sebelum zuhur, asar, wal muhafadhah 'alaiha, dan seseorang juga bisa menjaga untuk melakukannya, raja'a dukhuli fi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk harapan dia masuk ke dalam doanya Nabi SAW, yaitu didoakan mendapatkan rahmat, ya. Adapun caranya juga dari sejumlah ulama disebutkan ada 2 cara. Ratibatul asr arba'un rakaati mausulatin bitasyahudaini kasolawati rubaiyah. Seseorang bisa melakukannya sama seperti tadi qobliyah zuhur. Dia lakukan dengan 4 rakaat, ya, dengan duduk di rakaat kedua seperti sholat zuhur, ya, atau sholat asar. Atau bisa juga dia, ya, dan ini yang lebih utama karena sejumlah ulama lebih menguatkan hal ini, dia melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Dia melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Tapi kan tadi yang disebutkan barang siapa yang menjaga 12 rakaat, iya betul. Dikatakan menjaga 12 rakaat itu adalah yang muakkadah, yang ditekankan. Adapun yang ini beliau menganjurkan, namun tidak ditekankan. Nah, jadi kalau mau kita lakukan, karena hadisnya sahih. Rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati, ya, seseorang yang sholat arba'an qabla asr, seseorang sholat 4 rakaat sebelum asar, ya. Nah, artinya terkadang ada beberapa masjid yang mereka menyatakan, oh tidak ada itu sebelum asar,
tidak ada yang terus-menerus dilakukan. Tapi kalau seseorang mau melaksanakannya boleh, ada sejumlah hadis sahih. Kemudian akhirnya sejumlah masjid ada yang kemudian buru-buru qomat. Setelah azan, asar langsung qomat. Alasannya kenapa Pak? Kan nggak ada sholat sebelum asar. Baca dulu yang lebih banyak dari hadis-hadis dan juga bagaimana keterangan para ahli ilmu. Ada Pak, bagi mereka yang mau. Ya, bagi mereka yang mau, ada hadisnya tadi disebutkan. Dan juga kalau seseorang, ya, andaikan, dan Nabi SAW juga dalam hadis lain mengatakan bahwasanya bainal adzanaini, antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamat, rakaatan, terdapat 2 rakaat, liman sya, 2 rakaat bagi yang mau, ya. Nah, ini sehingga tindakan sejumlah, kami lihat ya di beberapa masjid di Bandung, bahkan masjid yang besar, ada yang sholat asar itu setelah azan langsung qomat. Alasannya kenapa? Oh, karena nggak ada sholat sunat sebelum asar. Nah, ini pemahaman yang tidak tepat, yang tidak difahami oleh ahli ilmu yang diakui keilmuannya oleh dunia Islam. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang berikutnya? Tadi kalau adapun setelah asar maka tidak ada sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah. Ya, karena setelah asar adalah waktu terlarang, adalah termasuk waktu terlarang sampai kemudian terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari termasuk juga waktu yang dilarang. Berdasarkan perkataan sejumlah sahabat, kami dahulu dilarang oleh Nabi SAW untuk sholat sunnah dan juga untuk menguburkan jenazah-jenazah kami di sejumlah waktu. Antara lain beliau katakan, ya, sejumlah sahabat katakan antara lain ketika matahari terbenam. Maka setelah asar pun tidak ada sholat sunat, ya. Kecuali para ulama katakan sholat yang disebut zawatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab. Contohnya apa? Sholat jenazah, apalagi sholat tahiyatul masjid, itu memiliki sebab, maka tidak mengapa. Namun sholat sunnah mutlak tidak boleh, ya. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, setelah sholat asar, hampir di setiap sholat, termasuk habis setelah sholat asar, suka ada seruan, as-salatu alal amwati rahimakumullah, sholat terhadap mayit-mayit, semoga Allah merahmati Anda semua. Kan gitu, suka ada seruan. Terus kita sholat biasanya. Itu bahkan juga setelah sholat asar. Artinya diperbolehkan sholat sunnah jenazah ketika ba'da asar, ya, karena dia termasuk kategori sholat sunat yang disebut para ulama, ya, antara lain Imam Asy-Syafi'i, sholatu zawatul asbab, yang memiliki sebab. Ya, sebabnya apa? Ya karena ini mau dimakamkan, sholat jenazah, ya, seperti itu. Kemudian, ya, kita sekarang berbicara mengenai sholat ba'da maghrib, ya, atau sholat rotibah yang berhubungan dengan maghrib, sholat rotibah yang berhubungan dengan maghrib, ya. Berhubungan dengan maghrib, ya, disebutkan oleh secara ringkas kesimpulannya, rawatibatul maghrib sunnatun minas sunani rawatib allati yustahabu lil muslim an muhafadhah 'alaiha, ya. Di antara sifatnya, rawatibatul maghrib rakaatan tusalliyani ba'da salatil maghrib wa taqaddama fi nasi 'alaiha. Salat yang berhubungan dengan maghrib itu salat 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudahnya, ya. Berdasarkan sejumlah hadis, antara dari Abdullah bin Umar bahwa beliau pernah melakukannya, sholat sunat ini antara lain 2 rakaat setelah maghrib. Itu yang beliau selalu jaga. Kalau qobliyah maghrib, apakah ada? Kalau terus-menerus dilakukan, beliau tidak melakukannya. Tapi kalau seseorang mau, ya, terutama ketika dia baru masuk masjid, ya, maka tidak mengapa dia lakukan, ya.
Berdasarkan perkataan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bainal adzanaini rakaatan, dalam dua rakaat, setiap antara dua azan terdapat dua rakaat, liman sya, bagi siapa yang menghendaki, bagi siapa yang mau, ya. Namun disebutkan beliau tidak menyukai untuk dilakukannya secara terus-menerus. Namun kalau seseorang mau, maka tidak mengapa dia lakukan qobliyah sebelum atau dia melakukan dua rakaat, ya, tidak disebut qobliyah karena tidak dilakukan terus-menerus. Tapi kalau mau, seseorang bisa melaksanakan dua rakaat berdasarkan keumuman hadis tadi, ya. Ini juga harus difahami, ya. Tadi juga ini sama juga di beberapa masjid itu kami lihat ada yang memahami karena tidak ada qobliyah maghrib, sehingga mereka setelah azan langsung iqomat, ya. Bahkan saya lihat di sejumlah masjid besar, ya. Dan masjid besar ini walaupun judulnya masjid besar, dia bukan berarti menjadi patokan kita. Patokan kita apa yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dalam hal ini tadi disebutkan bahwa tetap ada jeda, ya. Mungkin orang yang baru mendengar azan, dia baru dengar lalu kemudian berwudu, dan juga bagi yang mau melaksanakan antara dua azan, antara azan dan iqomat, dia mau sholat dua rakaat, maka tidak masalah, ya, kita kasih kesempatan. Adapun yang berhubungan dengan sholat isya, ya, maka dilakukan sama seperti maghrib, yang beliau selalu jaga antara lain dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah sholat isya, ya. Adapun antara azan dan iqomat dan isya, apakah saya boleh dua rakaat? Boleh juga, sama seperti tadi maghrib, karena hadisnya umum. Nabi SAW mengatakan antara dua azan dan iqomat, seseorang boleh melakukan dua rakaat. Begitulah yang berhubungan dengan sholat rawatib. Sering ditanyakan, bagaimana kalau misalnya saya, anggaplah setelah sholat zuhur, tiba-tiba di masjid saya ketemu orang yang sudah lama saya nggak temui. Akhirnya kami ngobrol. Saya ajak ke rumahnya, ya. Setelah itu pulang dia. Nah, saya belum sholat qobliyah, ba'diyah. Saya belum. Biasanya saya selalu setelah zuhur saya kan sholat sunat. Tapi karena tadi ada tamu, sekarang udah jam 2 nih. Apakah saya masih boleh sholat ba'diyah? Jawabannya masih boleh. Boleh, ya. Nabi SAW, beliau pernah didatangi oleh sejumlah utusan dari sejumlah kabilah, sehingga setelah sholat zuhur beliau tidak langsung melaksanakan sholat sunnah, ya. Setelah mereka pulang baru beliau lakukan, ya. Maka itu menunjukkan bolehnya kita misalnya tertundanya sholat sunnah karena satu sebab, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi seperti itu mengenai sholat sunnah rawatib, ya. Di antara perkara yang beliau selalu jaga adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dengan sifat atau tata cara yang telah kami sebutkan. Yang utama adalah 2 rakaat, kemudian juga 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang utama. Apabila ada tambahan yang disarankan atau yang Nabi SAW dorong kita untuk lakukan, maka kita bisa melakukan antara lain 4 rakaat setelah zuhur, ya. Dan juga kita bisa melakukan 4 rakaat sebelum asar, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan. Silakan, Pak. Iya, betul. Sholat fardu, ya. Betul. Sholat fardu, ya. Iya. Iya. Yang dia sunat-sunat itu sholat sunat yang meningkat satu dan sholat sunat. Iya.
Wallahu a'lam bishawab. Yang menambal kekurangan dalam sholat kita, apakah sholat sunnah semuanya ataukah sholat rawatib? Wallahu a'lam bishawab. Yang utamanya tentunya adalah sholat rawatib karena itu yang mengiringi, ya, yang mengiringi. Namun sholat-sholat sunnah lainnya juga diharapkan karena masuk dalam kategori sholat sunnah, atau para ulama sebutnya biasanya sholat nawafil atau tatawu, maka dia diharapkan juga bisa menambah kekurangan yang terdapat dalam sholat wajib kita. Seperti itu. Tapi ingat Pak ya, yang disebut menambal kekurangan ini adalah perkara-perkara yang pertama kita tidak sadari, misalnya itu berhubungan dengan rukun atau wajibnya sholat. Kami telah jelaskan. Jangan seseorang berkata, aduh saya tadi nggak sempet ruku saya tadi tuh nggak tumakninah, saya cuman turun dikit langsung naik lagi, gitu kan? Sehingga tidak tumakninah. Padahal ruku ini kan penting sekali, ruku tumakninah ini kan. Kami telah sebutkan hadisnya, Nabi SAW bilang, ketika seseorang ada yang rukunya nggak lurus, beliau katakan, man mata au lau mata hadza ala halihi hadhihi, kalau orang ini meninggal dalam keadaan seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad SAW, dia meninggal bukan dalam agama Muhammad SAW ketika rukunya tidak sempurna. Dia menyadari, dia nggak bisa berpikir, barusan saya zuhur tuh rukunya nggak sempurna ya karena saya buru-buru banget gitu. Ya udahlah saya tutup pakai sholat sunat. Kalau dia menyadari bahwa tadi dia tidak melaksanakan ruku dengan benar atau bahkan dia lupa, nggak bisa dia berharap dari sholat sunat. Dia harus lakukan. Ini yang harus kita pahami. Ya. Misalnya mohon maaf, banyak orang yang berpikiran seperti itu. Ya. Ada orang yang bahkan dia tidak wudu, lupa wudu. Ya. Setelah sholat baru dia ingat, atau setelah berapa lama dia ingat. Tadi saya tuh, sebenarnya udah batal ya, saya nggak wudu. Ya nggak apa-apa lah, perbanyak aja sholat sunat. Ada orang yang berpendapat seperti itu, nggak bisa itu. Kenapa? Karena karena wudu adalah syaratnya, maka dia harus lakukan tetap. Dia ulang sholatnya, nggak bisa ditutup dengan sholat sunnah. Ini yang harus dipahami ya, Pak. Ya. Kalau itu kan dalam sholat rawatib itu, ya. Iya. Betul. Betul, ada pengecualian. Pengecualian ini dari mana? Pengecualiannya pertama karena itu termasuk yang dzatu asbab, sholat sunat yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Mengqadha. Yang kedua apa? Yang kedua, sabata dari Nabi SAW, telah tetap dari Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Salah seorang sahabat yang dia terlambat untuk sholat subuh, dia langsung masuk sholat jamaah. Lalu setelah sholat jamaah dia mundur ke belakang. Dia sholat 2 rakaat. Nabi SAW sempat tegur dalam sebuah riwayat yang kami baca. Nabi SAW tegur, tidak ada sholat sunat setelah subuh. Lalu beliau katakan, ya Rasulullah, aku melakukan mengqadha qobliyah tadi. Maka beliau benarkan atau beliau diamkan. Nah, dalam usul fikih, perilaku Nabi SAW mendiamkan perilaku sahabat itu disebutnya takrir, sikap persetujuan beliau, sehingga termasuk sunnah. Begitu Pak. Ya. Tahiyatul masjid itu termasuk yang memiliki sebab karena dia masuk ke dalam masjid. Sehingga contohnya begini, matahari persis berada di atas kepala, itu kan tidak boleh sholat. Tapi kalau Bapak datang ke masjid, itu matahari persis di atas kepala itu kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum zuhur. 5 menit sebelum zuhur terutama. Tapi ketika Bapak datang ke masjid, apakah saya boleh sholat sunat? Jawabannya boleh. Karena Bapak memiliki sebab. Walaupun itu ceritanya yang dilarang. Yang nggak boleh nih sholat sunat mutlak nih kalau Bapak ujuk-ujuk. Bapak udah di masjid dari jam 11, ya. Misalnya ada pertemuan DKM segala macam. Lalu kemudian Bapak 5 menit sebelum zuhur, saya mau sholat sunat. Nah itu nggak boleh. Ujuk-ujuk seperti itu, nggak ada sebab. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tadi dijelaskan juga bahwa sebelum asar atau sebelum isya itu dianjurkan bisa sholat 4 rakaat.
asar. Oh, enggak, sholat isya enggak. Asar. Asar saja. Iya. Ya, itu kalau kita catat sholat tahiyatul masjid itu kan ada sebab. Tapi kalau yang pertama itu termasuk mutlak atau Ini kan sebelum zuhur, sebelum asar, Pak. Yang nggak boleh itu setelah asar. kan boleh sholat waktu boleh sholat 4 rakaat sebelum asar. Iya. Ya. Iya. Nah, itu termasuk sholat mutlak. Dia termasuk sholat rawatib, tapi bukan yang muakkadah, Oh, bukan yang ditekankan, tapi beliau menganjurkan. Beliau mendoakan bagi siapa yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar, semoga Allah merahmatinya. Itu. satu lagi orang muslim yang jaga 12 rakaat sholat rawatib akan ditambahkan Islam nanti. Iya. Sebetulnya kata kiasan, jadi artinya sebetulnya itu bagaimana Ustaz? Kalau dalam progres itu kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya. Jadi kalau akan dibangun itu kan janji Allah akan Iya. sana di dalam surga. Iya. Bagaimana mengkompromikan qobliyah janji dalam qobliyah subuh itu disebutkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun dalam hadis yang lain, barang siapa menjaga 12 rakaat, maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. Mungkin kita berpikir ini cuma istana saja, padahal lebih banyak. Padahal kalau qobliyah subuh dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Mungkin gitu ya. Ketahuilah Nabi SAW katakan sesungguhnya tempat cemeti, wadah cemeti kalian nanti di surga itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kata Nabi SAW, tempat cemeti, ya tempat cemeti ini pecut Pak ya, tempatnya aja, nanti di surga, seorang penduduk surga memiliki tempat cemeti, itu nilainya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau disebutkan, kalau ini kok cuma dapat istana saja, istana ini jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia kita maksudnya. Dunia kita sekarang berada dalamnya, ini jauh lebih baik ya. Ya. Jadi dunia ya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami Pak ya. Jadi tidak bertentangan. Yang disebut tadi bahwa mungkin kalau kita hitungnya, kalau istana di dunia, mungkin kita merasa rugi. Kenapa kalau istana di dunia? Kalau istana kan cuma satu bagian dari bumi ya. Kalau sedangkan qobliyah subuh tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya, dapat dunia ya. Yang disebutkan kalau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia kita sekarang berada. Adapun yang tadi istana ini, istana nanti di surga. Yang jangankan istana, tempat cemeti saja seorang penduduk surga itu udah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa difahami Pak ya? Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Berkaitan dengan waktu sholat, karena kalau saya kenal, kalau bukan di malam hari itu kan waktu yang terlarang. Ya. Nah, bagaimana? Di malam hari, Malam hari, bukan di malam hari, matahari terbenam. matahari terbenam. Ya. Nah, kan ada hadis yang yang berbunyi kan harus segera dimakamkan jenazah itu. Kalau bukan cara mengkompromikannya. Memkomunikasinya insya Allah mudah. Tunggu sampai lewat mataharinya tenggelam. Itu saja. Yang dilarang itu ketika matahari terbenam, benar-benar terbenam, ya, menjelang maghrib, mungkin sekitar 10 menit itu. Ya. Itu yang nggak boleh. Jadi apa? Tunggu saja, tunggu sampai tenggelam, baru kemudian kita makamkan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang dilarang ini kan pas matahari baru terbit, matahari persis berada di atas kepala kita, dan matahari ketika terbenam. Ya tunggu saja, waktunya insya Allah ringkas. Gitu. Silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah ada doa supaya kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat rawatib atau sholat-sholat lainnya? Ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, misalnya kita tentang wudhu ya Pak Ustaz, misalnya kita sedang berada di mall atau tempat-tempat umumnya, ini mengenai ahwat, kalau berwudhu, bolehkah kita hanya melaksanakan
yang rumit-rumit saja, karena banyak berseliweran laki-laki. Banyak musuhan akhi, aki-aki, aki-aki. Itu hanya sampai mendesak rambut Iya. gitu, Iya. yang kurang memadai tempat wudhunya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Yang pertama ya mengenai adakah doa khusus untuk agar kita bisa istiqomah dalam sholat sunat? Jawabannya doa umum saja, doa minta keteguhan dalam melaksanakan ibadah. Contohnya Nabi SAW beri wasiat kepada sahabat setelah di akhir sholat, ya. Hanya saja para ulama berselisih pendapat apakah sebelum salam atau sesudah salam, ya. Namun bisa kita baca di antara keduanya, bisa di sebelum salam ataupun sudah salam, yaitu Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, dan juga dalam beribadah yang baik kepadamu. Itu bisa kita baca, ya. Doa umum ini sebenarnya agar selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan selalu diberikan taufik untuk beribadah yang baik kepada Allah. Juga ibadah-ibadah yang lain, ya, doa-doa yang lain. Misalnya mendoa minta keteguhan, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah teguhkanlah, janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Atau juga doa-doa lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami selalu berada dalam agamamu. Dan juga ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, ya, sarrif qalbi ila ta'atik, palingkan hatiku untuk selalu berada dalam ketaatan kepadamu. Nah, itu bisa dibaca secara umum, ya. Berarti doa yang umum seperti itu. Dan juga supaya juga yang membantu kita untuk selalu menjaga sholat sunat tadi, ya kita baca keutamaan-keutamaannya, hadis-hadis mengenai keutamaan sholat tersebut. Tadi dibangunkan istana di surga, yang bahkan jangankan istana, tempat cemetinya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, gitu kan? Bahkan disebutkan tusuk rambut, Bu, ya, tusuk rambut seorang wanita surga itu udah lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya, ya. Itu bisa membuat kita termotivasi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya, yang kedua adalah dan juga yang penting yang kami ingatkan, ya, tentunya ini mengingatkan kami sendiri juga. Tadi untuk menjaga amalan sunnah adalah kita berusaha menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, ya. Karena para ulama katakan al-imanu yazidu wa yankus, keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ati, keimanan itu bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita semakin jauh dari Allah melakukan kemaksiatan, maka akan semakin malas melaksanakan sholat sunat juga. Jangankan sholat sunat, sholat wajib aja malas-malesan, ya. Tapi kalau kita semakin berusaha menambah amal-amalan kita, ketaatan kita, banyak berzikir, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, maka akan mempermudah kita melakukan amalan-amalan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, dengan tata cara berwudu. Kalau misalnya tempat wudu kita ibu-ibu terbatas, maka bolehkah melakukan rukunnya saja? Boleh banget. Boleh banget, bukan boleh saja, boleh banget, Bu, ya. Yang pertama begini, kalau kami pernah sebutkan, tapi kami ingatkan lagi. Kalau tempat wudunya campur dengan bapak-bapak, ya, tadi kan akhwat bercampur dengan akhi-akhi katanya, dengan aki-aki. Bagaimana kalau bercampur dengan aki-aki, gitu kan? Maka yang pertama, ibu jangan wudu di situ. Kalau ibu bisa atur supaya bapak-bapak, ya, supaya jangan masuk dulu. Tar dulu Pak, ya, ini saya dan teman saya mau wudu dulu, Bapak jangan masuk dulu. Nah, itu lebih baik, ya. Saya pernah soalnya kayak gitu dulu, istri saya seperti itu, wudunya campur, saya minta. Tapi ada saya waktu itu, saya minta, Bapak-bapak, mohon maaf ya, saya ini dulu Pak, dipakai sama istri saya. Nah, itu
bisa kita lakukan, atau sama teman-teman ibu. Kan dulu Pak ya, ini ada yang wudhu. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa karena rame gitu ya, ibu apa yang dilakukan? Cari WC. Ibu wudhu di toilet atau di WC. Nggak apa-apa Bu, asal ibu lihat bawahnya mungkin ada kotor atau apa, siram aja dulu. Itu diperbolehkan, ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kan nanti nggak boleh bismillah. Nah, gimana tuh Bu jawabnya? Saya pernah jelaskan, masih ingat nggak? Kenapa Pak? Dalam hati atau gimana? Pertama, mengucapkan basmalah atau ucapan bismillah ketika memulai wudhu ini hukumnya apa? Rukun atau bukan? Sunnah, bukan rukun. Jadi kalau ibu tidak membaca, wudhu ibu pertama sah. Itu kalau nggak membaca. Ulama yang mengatakan wajib, memang ada ulama yang mengatakan membaca basmalah ini wajib, tapi bukan mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ulama yang mengatakan wajib, kalau masuk WC tetap seseorang boleh mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena menurut mereka kita berzikir di dalam toilet, dalam WC itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Dan makruh itu kalau kita ada hajat, ada keperluan, maka boleh kita lakukan. Nah, jadi ibu, entah ibu bisa bilang bismillah, ataupun ibu tidak baca bismillah sekalipun, wudhu ibu tetap sah dalam toilet. Kalau ada kotor gimana? Ini pernah ditanyakan oleh sejumlah, ada orang bertanya kepada lembaga fatwa di Saudi Arabia, namanya Lajnah Daimah lil Buhuth wal Ifta. Mereka menjawab boleh tetap di toilet, coba tapi pastikan saja bersih. Misalnya lantainya kita siram dulu. Kalau nggak kelihatan ini nggak apa-apa, kita pakai di situ. Kalau ada kotor kita bersihin dulu, lalu kita wudhu di situ. Tapi ibu di sana terjaga dari membuka aurat. Ya, itu yang alternatif kedua Bu ya. Alternatif kedua ibu berwudhu di dalam WC. Kalau nggak bisa kedua-duanya, di WC-nya juga nggak ada, wudhunya memang cuma dari sini aja. Apa yang ibu lakukan? Ibu lakukan yang pertama, ibu lakukan rukunnya saja. Yang pertama apa? Wajah. Wajah ibu kan nggak usah membuka aurat. Kemudian tangan. Kalau kerudung ibu panjang, maka ibu bisa membasuh di balik kerudung ibu, ya, sampai siku. Kemudian apa? Kepala. Ibu pakai kerudung. Ibu pakai kerudung, maka kami telah sebutkan kita bisa seperti Nabi SAW ketika pakai imamah. Beliau cuman kena ubun-ubunnya saja, terus bagian luar. Terus kaki gimana? Perempuan kan kaki termasuk aurat, sehingga diperintahkan untuk menggunakan kaos kaki. Ibu tinggal usap saja bagian kaos kakinya, atasnya sekali. Ya, dengan syarat apa? Ibu waktu pakai kaos kaki tersebut dalam keadaan berwudu. Nah itu ibu selalu biasakan. Kalau keluar rumah, ibu sebelum pakai kaos kaki ibu berwudu dulu. Jadi kalau batal, ibu cukup bagian atasnya aja diusap. Dan kalau ibu, ini kalau saya 3 kali ribet. Nah gitu, kalau gitu gimana Bu? Boleh sekali-sekali. Tapi ibu pastikan sempurna. Wajah terkena sempurna, tangan sempurna, terus ini, kemudian kaki. Kalau kaki kan mohon maaf, mudah ya. Mohon maaf. Cuman gitu saja Bu ya. Ini kalau pakai kaos kaki, ini saya pakai kaos kakinya yang rendah, harusnya yang tinggi di atas mata kaki. Cukup ibu begini saja, sekali, diusap gitu saja, sekali, ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jelas Bu ya? Baik, ada lagi ya silakan. Assalamualaikum. Ya silakan Bu. Apakah sholat subuh bisa dikerjakan di rumah? Sholat apa? Sholat syuruk. Ya, baik. Sholat syuruk ini dinamai syuruk karena dia berhubungan dengan terbitnya dengan isyraq, terbitnya matahari. Syuruk, syarq itu artinya timur. Disebut timur karena memang matahari terbit dari timur. Ya. Istilah sholat syuruk ini setidaknya ada 2 makna yang difahami para ulama. Yang pertama, dia merupakan sholat sunnah khusus
yang berhubungan dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia kemudian duduk berzikir kepada Tuhannya di tempat sholatnya tersebut, lalu kemudian setelah matahari terbit dia sholat 2 rakaat ringan, ya, maka bagi dia pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Sejumlah ulama hadis ada yang mengatakan hadisnya ini lemah, namun diperselisihkan, ada yang mengatakan juga sahih. Nah, ini ada yang mengatakan sholat sunnah syuruk itu seperti ini, yaitu dengan pertama apa? Dia sholat subuh dulu berjamaah, lalu dia duduk di masjid, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat ringan. Ini antara yang difahami oleh sejumlah ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kedua mengatakan sholat sunnah syuruk ini pada hakikatnya dia adalah sholat sunnah duha di waktu awal. Sholat duha di waktu awal. Ya. Sehingga kalau namanya judul sholat duha di waktu awal, mau di rumah pun tidak masalah. Ini bila memahami sebagai sholat duha awal. Namun bagi mereka yang memahami bahwa namanya sholat syuruk ini dia merupakan sholat yang satu paket tadi dengan duduk dulu di masjid, maka menurut mereka tidak bisa dilakukan di rumah. Kalau ibu-ibu tidak mengapa sholat di rumah saja, artinya itu termasuk sholat mengambil yang pendapat kedua termasuk sholat duha di waktu awal. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya silakan. Kebetulan dapat saat di Masjidil Haram Ya. ada azan. Ya. Saya lihat pada sholat, kita sholat. Ya. Nah, terus sebelah saya itu nanya, apakah sholat apa? Ya. Dia sholat khutbah Jumat. Dia bilang itu bukan azan Jumat, tapi azan panggilan pertama. Iya. Nah itu saya Iya. Mengenai azan di tadi Bapak temukan sholat azan di Masjidil Haram sebelum sholat Jumat. Ya, itu azan awal. Azan awal, ya. Azan awal ini antara dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau yang dahulu karena melihat sejumlah sahabat mereka masih sibuk di pasar, maka apabila azan Jumat langsung mereka biasanya terlambat, sehingga beliau kemudian berijtihad untuk kemudian ada azan awal, ya, ada azan awal, ya. Nah, jadi itu adalah azan awal. Ada mungkin yang mengatakan, oh itu nggak ada itu azan awal itu, ya. Itu kan perilakunya Utsman. Utsman ini adalah sahabat utama, satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Nabi SAW pernah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah 4 khulafa'ur rasyidin, 4 sahabat. Utsman termasuk khulafa'ur rasyidin. Sehingga bila kita melakukan seperti yang dilakukan Utsman dalam hal itu, maka itu sah. Ya. Dan itu antara lain dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka melakukan adzan awal sebelum sholat Jumat. Namun biasanya tidak terlalu dekat. Kalau di kita umumnya beberapa masjid itu dempetan. Azan awal, sholat sunat langsung azan lagi. Nah, sebenarnya yang lebih tepat ada waktu, ada jeda, ya. Karena justru itu untuk mengingatkan orang-orang yang masih sibuk dengan aktivitas mereka bahwa sebentar lagi akan datang sholat Jumat. Dan itu yang dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. ada sholat. Enggak usah, artinya itu aja, ya. Tapi kalau mau sholat intidhar, kita menunggu imam sholat Jumat itu, kalau imam belum datang maka kita boleh sholat sunat aja terus sampai datangnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Intidhar disebutnya, menunggu imam sampai imamnya datang, kita sholat sunat saja sampai datang imamnya mau berkhutbah. Allahu a'lam. Ya, silakan Pak. Tahiyatul masjid saat terlarang. Ya. Allahu a'lam, menurut
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, karena dia termasuk dianggap oleh beliau sholatu zatu asbab, zatu sabab, atau zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Yaitu sebabnya apa? Karena kita datang ke masjid. Nah, jadi sejumlah ulama mengatakan antara lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, karena dia ada sebabnya. Bukan yang ujuk-ujuk, bapak lagi diam terus di dalam masjid pengen sholat sunat, nah itu nggak boleh. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang kami bisa sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fid din. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.